yang kalian bayangkan ketika aku bilang kata Maluku? Hah? Jadi, Maluku ini adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia, tepatnya Indonesia bagian timur. Maluku ini merupakan provinsi yang memiliki berbagai macam keindahan dan juga keberagaman yang menjadi ciri khasnya. Salah satu keindahannya yang populer yaitu Kepulauan Banda Neira. Tapi, kalian udah tahu belum nih? Dari indahnya tanah Maluku ini, ada rakyat Maluku yang sudah berjuang keras untuk mempertahankan Maluku. Bahkan, pertumpahan darah pun terjadi untuk mempertahankan Maluku. Oleh karena itu, di sini kita bakal nemenin kalian belajar lebih dalam lagi mengenai perlawanan rakyat Maluku. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, kita kenalan dulu nih. Karena ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Jadi, yuk kita kenalan dulu. Kira-kira siapa aja yang bakal temenin kita hari ini? Halo, perkenalkan nama saya Aulia Suci Amanda. Halo, perkenalkan nama aku Fatma Lutfiah Romani. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Iksan Ramadan. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ramzi Galib. Halo, nama aku Najla Anandria Fahmi. Dan yang terakhir, perkenalkan nama saya Silvi Andayani. Nah, kenalannya udah kan? Jadi, selama 15 menit ke depan, kita akan nemenin kalian untuk membahas tentang perlawanan rakyat Maluku. Sultan Babulah lahir pada tanggal 10 Februari 1528. Ia adalah putra tertua dari Sultan Hairun Jamil bersama Bukit Tanjung. Nah, Sultan Babulah membersamai ayahnya bahkan ketika Sultan Hairun diasingkan ke Goa pada tahun 1545 hingga 1546. Ketika dewasa, Sultan Babulah telah dipercaya membantu menjalankan pemerintahan kesultanan. Bahkan, ia turut menandatangani perjanjian vasalisasi antara Ternate dan Portugis pada tahun 1560. Kalian udah tahu belum nih, kelebihan apa sih yang ada di wilayah Ternate? Jadi, wilayah Ternate memiliki komoditas cengkeh yang menjadi incaran dari para penjajah tak terkecuali Portugis. Oh my god! Wow! Hingga Portugis mendirikan benteng pada tahun 1522. Awalnya, Portugis diterima dengan baik karena Ternate menganggap Portugis masih berjaya di Malaka dan memiliki senjata yang lebih unggul. Namun, perilaku negatif para pendatang dari Portugis membuat masyarakat Maluku tidak percaya terhadap Portugis. Sekitar tahun 1560-an, keadaan Ternate dan Portugis mengalami keregangan. Saat itu, kaum muslim di Ambon meminta bantuan untuk membendung kristenisasi di Ambon. Pada tahun 1563, Sultan Hairun mengirim armada untuk mengepung desa Kristen Nesaniwi. Namun, usahanya digagalkan oleh 3 kapal dari Portugis. Pada tahun 1564, orang-orang Portugis terpaksa harus meninggalkan Ambon
Namun, kembali lagi dan menetap di Ambon pada 1569. Sejak saat itu, keadaan antara Portugis dan Ternate tidak kondusif. Pada tanggal 25 Februari 1570, Sultan Koiron memenuhi undangan dari Kapten Diego Lopes de Mesquita, yang ternyata sebuah siasat jebakan untuk membunuh Sultan Koiron. Atas dendam yang disebabkan kematian ayahnya, Sultan Babuloh meminta Diego Lopes ke hadapannya. Kediaman Diego Lopes yang berada di São João Baptista pun dikepung oleh pasukan Ternate, sehingga Diego Lopes tidak bisa berhubungan dengan dunia luar. Pada tahun 1571, armada Ternate dengan 6 kora-kora besar yang dipimpin Kapita Kalasinka melakukan penyerangan terhadap Ambon. Portugis yang menguasai Ambon di bawah komando Sancho de Vasconcelos gagal dalam mempertahankan bentengnya. Hingga pada tahun 1575, pasukan Ternate mampu merebut mayoritas wilayah Maluku hingga tersisa São João Baptista yang masih dikepung. Maka Portugis menyerah dan meninggalkan Ternate. Mundurnya Portugis dari Ternate tidak ada pertumpahan darah, karena Sultan Baabullah berjanji tidak ada satupun dari Portugis yang dilukai. Bahkan, Portugis diizinkan berdagang di wilayah Ternate. Setelah Sultan Baabullah mampu mengambil alih São João Baptista, ia memanfaatkan tempat tersebut sebagai benteng sekaligus istana Ternate. Di bawah kepemimpinan Sultan Baabullah, Ternate dibawa ke masa kejayaan. Politik dan pemerintahan dengan menganut sistem Islam serta melonjaknya harga cengkeh semakin membuat Ternate berjaya. Hingga pada bulan Juli 1583, Sultan Baabullah meninggal dunia. Walaupun Sultan Baabullah telah tiada, tetapi jasa-jasanya harus selalu kita kenang hingga saat ini. Nah, yang tadi itu adalah kisah perjalanan dari salah satu pahlawan kita yang berasal dari Maluku, yaitu Sultan Baabullah. Selanjutnya kita akan membahas tentang Perang Pattimura. Tentunya yang gak kalah seru ceritanya. Yuk kita simak. Pada Mei 1817, rakyat Maluku mulai membuat beberapa pertemuan untuk membahas strategi dan konsep perlawanan terhadap Belanda. Dalam pertemuan 14 Mei 1817, rakyat Maluku mengangkat sosok Thomas Matulesi yang merupakan bekas tentara Korps Ambon sebagai pemimpin pergerakan dengan sebutan Kapitan Pattimura. Setelah dilantik, Pattimura kemudian memilih beberapa orang untuk membantunya berjuang melawan Belanda, yaitu Antoni Rebok, Philips Latimahina, Lucas Celano, Arung Lisapavi, Melchior Kesaulia, dan Sarasa Sanaki, Christina Marta Tiahahu, dan Paulus Tiahahu. Pada 15 Mei 1817, operasi penyerangan pos-pos dan benteng Belanda di Saparua dimulai oleh Kapiten Pattimura bersama Philips Latimahina, Lucas Celano, dan pasukannya. Operasi yang dikenal dengan Perang Saparua tersebut berhasil merebut benteng Duurstede dan menewaskan kepala residen Saparua bernama Pandenburg beserta pasukannya. Pada tanggal 20 Mei 1817 diadakan rapat raksasa di Haria untuk mengadakan pernyataan kebulatan tekad melanjutkan perjuangan melawan Belanda yang dikenal dengan nama Proklamasi Porto Hari. Waktu yang sama, Belanda juga melancarkan serangan balik dengan mengarahkan 300 pasukan dari Ambon yang dipimpin oleh Mayor Bes untuk merebut kembali benteng Duurstede yang kemudian disebut dengan Ekspedisi Bes.
Upaya Mayor Bes tersebut nyatanya dapat digagalkan oleh Kapitan Patimura dan pasukannya. Kemenangan dalam pertempuran lain juga didapatkan oleh Patimura di sekitar Pulau Seram, Hatawano, Hitu, Haruku, Wasisil, dan Lakire. Pada tanggal 4 Juli 1817, sebuah armada kuat Belanda yang dipimpin Operasi De Groot berangkat menuju Papua dengan tugas menjalankan vandalisme. Wilayah Hatawano di bumi hanguskan dan Belanda memulai berbagai siasat termasuk berunding, serang menandak, aksi vandalisme, dan adu domba yang dijalankan silih berganti. Belanda juga melancarkan politik pengkhianatan terhadap Kapiten Patimura dan para pembantunya. Pada tanggal 11 November 1817, dengan didampingi beberapa orang pengkhianat, Letnan Petersen berhasil menyergap Kapiten Patimura dan Philip Latumahina saat berada di Sirisori. Dilansir dari buku Kapiten Patimura 1985, karya I.O. Nanulaita, disebutkan bahwa Kapiten Patimura dikhianati oleh Raja Boy dari Saparua. Ia membocorkan informasi tentang strategi perang Patimura dan rakyat Maluku, sehingga Belanda dengan mudah mampu merebut kembali Saparua. Pada tanggal 16 Desember 1817, para tokoh pejuang yang ditangkap oleh Belanda, yaitu Kapiten Patimura, Antoni Rebok, Philip Latumahina, dan Said Parintah harus berakhir di tiang gantungan di depan benteng New Victoria, kota Ambon. Hal inilah yang menjadi akhir dari Perang Patimura, sekaligus sebagai pengorbanan terakhir Kapiten Patimura bagi bangsa dan negaranya. Setelah kita membahas dua materi tentang perlawanan rakyat Indonesia, kita jadi bisa mengerti seberapa keras perjuangan para pahlawan di masa penjajahan yang rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk mempertahankan tanah air kita ini. Nah, benar tuh. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar harus menciptakan rasa cinta tanah air di dalam hati kita sebagai bentuk menghargai dan menghormati perjuangan para pahlawan yang telah gugur di peperangan. Ingat ya guys, jangan sia-siakan apa yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan kita. Kita harus membawa tanah air kita, tanah air Indonesia, menuju Indonesia yang lebih baik dan lebih maju, terutama pada tahun 2045, karena kita akan menuju generasi Indonesia emas. Nah, akhirnya kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Semoga setelah menonton video ini, kalian terbantu dalam pembelajaran. Dan selain untuk pembelajaran, kalian juga mendapatkan wawasan-wawasan yang baru. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini sampai akhir. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.